Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Afsan, NIM 200-520-72 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Ilmu Sosial Politik. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sosialisasi politik. Yang pertama, pengertian sosialisasi politik. Pengertian sosialisasi politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Secara umum, sosialisasi politik merupakan proses penanaman nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang berkaitan dengan segala proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pengertian menurut para ahli dapat dijelaskan oleh Huston dan Dennis, mengemukakan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses perkembangan diri sebagai anggota masyarakat untuk mendapatkan orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Yang kedua, menurut Almond dan Powell, sosialisasi politik sebagai proses dengan mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-orang dewasa ini direkrut ke dalam peran-peran. Selanjutnya, proses sosialisasi politik. Proses sosialisasi politik dapat dilakukan dengan dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan individu, dan yang kedua, tingkatan komunitas. Tingkatan individu merupakan sosialisasi politik yang dapat dilihat dari proses warga negara dalam membentuk pandangan-pandangan dan keyakinan publik. Yang kedua, tingkatan komunitas. Sosialisasi dilihat sebagai sarana untuk mewariskan nilai, sikap, pengetahuan, dan keyakinan politik kepada agensi berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke metode sosialisasi politik. Metode sosialisasi politik yang pertama yaitu imitasi atau dapat kita sebut dengan meniru. Dampak positif dari meniru yaitu mendorong seseorang untuk memenuhi norma dan nilai-nilai yang berlaku. Contohnya, bagaimana seseorang ibu atau orang tua mencontohkan cara makan yang baik kepada anak-anaknya. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan anjuran yang dapat melahirkan reaksi langsung tanpa memerlukan pemikiran yang rasional tapi diterima secara emosional. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, simpati. Simpati merupakan kesenangan seseorang untuk langsung merasakan sesuatu dengan orang lain. Selanjutnya kita membahas faktor sosialisasi politik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sosialisasi politik. Yang pertama, adanya pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang mampu melampaui batas. Yang kedua, terdapat perbedaan yang besar dalam hal pendidikan dan nilai-nilai tradisional yang menyangkut jenis-jenis kelamin. Yang ketiga, pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai sebuah kekuatan yang besar dan menghilangkan nilai-nilai tradisional sejak lama sudah ada. Selanjutnya, fungsi sosialisasi politik. Fungsi yang pertama yaitu mencerdaskan bangsa dalam artian sosialisasi politik bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat yang paham akan politik pemerintahan dengan cara pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Faktor yang kedua yaitu memelihara sistem politik. Sosialisasi politik berfungsi untuk mengenalkan sistem politik yang telah lalu dan yang sedang dijalani. Lanjut, sarana-sarana sosialisasi politik. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan agen utama dalam proses sosialisasi politik, khususnya pada masa anak usia dini. Yang kedua, sekolah. Sekolah menjadi agen sosialisasi politik melalui kurikulum yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Yang ketiga, teman sepermainan. Teman sepermainan merupakan faktor dominan dalam sosialisasi politik ini karena teman sepermainan merupakan kelompok-kelompok yang klik
gang-gang remaja dan kelompok-kelompok remaja yang masih dipengaruhi oleh masa pertumbuhan dan masa perkembangannya. Yang keempat, media massa. Media massa seperti surat kabar, radio, majalah, televisi, dan internet memiliki peran penting dalam proses sosialisasi politik. Yang kelima, kontak-kontak politik langsung. Masyarakat berinteraksi dengan tokoh-tokoh politik dan aktivis politik. Adanya kontak dengan elemen di atas memiliki pengaruh dalam penanaman sikap, perilaku, dan orientasi politik. Yang terakhir, contoh-contoh realitas sosialisasi politik. Contohnya yaitu yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT dan RW dalam masyarakat setempat, di mana ketua RT dan ketua RW merupakan salah satu contoh status sosial yang ada di dalam masyarakat yang harus diberikan kepada orang yang tepat. Contoh yang kedua, menjadi panitia pemilihan umum di daerah masing-masing dengan memiliki pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih secara cepat. Pemilihan umum dijadikan salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Yang ketiga, mengikuti organisasi atau komunitas masyarakat seperti remaja masjid. Contoh dari sosialisasi politik di masyarakat yang satu ini adalah cara yang cocok untuk individu yang menyukai organisasi. Yang terakhir, mengikuti musyawarah bersama dengan karang taruna di daerah setempat. Selain mampu bertukar pendapat, musyawarah ini dapat menambah wawasan kita mengenai masalah-masalah yang ada. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi sosialisasi politik. Semoga dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.